Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku dan ayah bunda di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun, dan kita senantiasa happy, senang, dan dalam keadaan kita sehat walafiat. Amin. Jumpa kembali pada pembelajaran jarak jauh PJJ KKG Kejaksaan Kota Cirebon, yaitu pembelajaran tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 SD Sekolah Dasar. Dan tetap jumpa kembali dengan saya, yaitu Bapak Kasuri SPDI, Guru Agama Islam SD Negeri Samadikun. Dan pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar materi tentang memahami sikap santun dan menghargai teman, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat sekitar. Baik anak-anakku, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan doa ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan ilmu dan pemahaman yang baik, sehingga apa yang kita peroleh dapat memberikan manfaat untuk kita, baik dunia maupun akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Semoga dengan doa ini kita baik diterima oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita belajar, ayo kita berliterasi dulu, yaitu membaca Al-Quran. Semoga dengan membaca Al-Quran, hati kita menjadi tenang, kita menjadikan hati menjadi bercahaya, dan mendapatkan pahala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan anak-anakku, siapkan Al-Quran, baik itu Al-Quran maupun juz amma. Ayo kita sama-sama membaca Al-Quran dengan mengikuti apa yang nanti diucapkan oleh Bapak Guru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim.
Anak-anakku di rumah dan ayah bunda, hari ini kita masih dalam masa pandemi, masih dalam masa di mana Allah sedang menguji kita, dan kita senantiasa dianjurkan untuk senantiasa mengikuti prokes atau protokol kesehatan. Pada kesempatan ini yuk kita sama-sama melakukan 5M, yang tentu tujuan dan maksud dari kita melakukan ini adalah semoga kita dihindarkan, dijauhkan dari wabah yang namanya COVID-19 atau COVID-19. Apakah itu? Sekali lagi, bagi kita yang belum vaksin, ayo kita vaksin. Kalau yang sudah, alhamdulillah, berarti kita sudah mengikuti anjuran yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Tetap patuhi kesehatan. Yang pertama adalah, yuk, ketika kita beraktivitas, ketika kita keluar, ketika kita dimanapun mau melakukan aktivitas, senantiasa memakai masker. Nah, penting untuk memakai masker karena memang virus itu bisa masuk melalui kita, kemudian menghirup itu dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah mencuci tangan. Cuci tangan ketika selesai beraktivitas, ketika selesai mengerjakan sesuatu, agar tangan kita bersih, agar kita terhindar dari COVID-19. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Untuk saat ini kita juga harus menjaga jarak. Kenapa? Karena dengan menjaga jarak inilah kita termasuk menghindari yang namanya wabah COVID-19. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Kerumunan kita untuk saat ini kita kurangi, kita hindari, agar kita tidak tertular, agar kita tidak terkena yang namanya COVID-19 atau wabah yang lainnya. Dan yang terakhir adalah membatasi mobilitas. Artinya kita untuk saat ini mobilitasnya dikurangi. Bahkan dianjurkan untuk senantiasa di rumah beraktivitasnya. Inilah protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat COVID-19 dari Indonesia, dan selanjutnya semoga kita segera bisa bertatap muka, bersua dengan guru-guru kita, bersua dengan teman-teman kita, sehingga belajar kita akhirnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat anak-anakku, jangan kendor. Ayo, karena kita memang sedang bersungguh-sungguh bagaimana memperoleh yang namanya cita-cita ke depan kita. Semoga kita nanti dengan selamat belajar, cita-cita kita di dalam meraih kehidupan tercapai dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama anak-anakku, pelajaran yang perlu disiapkan adalah tadi Al-Quran. Kita sudah baca Al-Quran. Kemudian buku paket pelajaran agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Kemudian siapkan juga pulpen, pensil, dan alat tulis lainnya, dan termasuk buku catatan. Kenapa demikian? Itulah yang terpenting bagi kita ketika kita mengerti, kemudian kita catat, kemudian kita tulis dengan harapan ketika kita lupa, ingat, oh iya, apa yang disampaikan guru kita lupa, kemudian kita buka bukunya sehingga kita ingat. Semangat, walaupun kondisi di rumah, mungkin kita jenuh, kita capek, mungkin macam sebagaimana lainnya. Ayo, kita tetap semangat belajar. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku di rumah semua, setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh melalui pengamatan gambar, ini salah satu tujuan, ya, tujuan dari pembelajaran hari ini. Sekali lagi, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah
mengikuti pembelajaran jarak jauh, pengamatan gambar, tayangan video, dan penjelasan guru, peserta didik mampu bersikap, pertama, bersikap dan berperilaku jujur, amanah, hormat, patuh, santun kepada orang tua. Kemudian yang kedua, bersikap santun dan menghargai teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah mencontohkan sikap santun dan menghargai sesama sesuai tuntunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tujuan pembelajaran kita saat ini. Baik, sebelum anak-anakku lebih lanjut kita mendalami materi pada pertemuan kali ini, lihat pada gambar berikut ini. Gambar yang pertama, di situ ada pelajaran 3, aku anak soleh. Nah, lihat, ada pakai peci putih, mereka saling berkomunikasi, kemudian mereka santun, saling menghargai dengan teman. Nah ini. Kemudian yang kedua. Coba kira-kira yang kedua ini menurut kalian apa ya? Betul sekali. Ini bagian dari sikap santun dan menghargai teman. Lihat, mereka saling berjabat tangan. Mereka melempar senyum dan lain sebagainya. Nah inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Nah, selanjutnya, apakah itu yang disebut atau yang dinamakan atau yang dimaksud dengan santun? Ya, anak-anak tahu gak ya? Baik. Santun adalah berkata lemah lembut. Ya. Sekali lagi, santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik perilaku. Ya. Kemudian santun, seseorang akan terlihat dari apa? Dari ucapan, kemudian tingkah lakunya dan lain sebagainya. Nah, ucapannya lembut-lembut, artinya lemah lembut, ya. Sekali lagi, ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya halus, serta menjaga perasaan orang lain. Nah, ini yang namanya adalah santun. Nah, dalam hal ini, santun itu mencakup dua hal anak-anakku. Apa itu? Yaitu santun dalam ucapan. Ya, dalam ucapan, ketika berkata dengan orang yang lebih tua, kita berkata dengan sopan. Ketika kita berkata atau berkomunikasi dengan sesama kita berbeda. Nah, dan santun dalam perbuatan. Di antara ketika kita hendak misalkan melintas, ketika kita mau masuk rumah dan seterusnya atau kantor, bagaimana etikanya. Nah, perbuatan. Kemudian sopan santun menjadi sangat penting anak-anakku dalam pergaulan hidup sehari-hari. Nah, kita akan dihargai dan dihormati orang lain jika menunjukkan sikap apa? Sikap sopan santun. Luar biasa itu. Orang lain ya merasa nyaman dengan kita. Merasa nyaman dengan kehadiran kita. Sebaliknya anak-anakku, apa? Jika perilaku kita ini tidak sopan, mungkin membuat gaduh, membuat reseh dengan orang lain. Mungkin ketika kita datang tuh orang lain sudah nggak nyaman. Maka orang lain seperti tidak akan menghargai kita dan mungkin juga akhirnya perilakunya beraneka ragam. Sekali lagi, sebaliknya jika berperilaku tidak sopan, maka orang lain tidak akan menghargai dan menghormati kita. Nah, ini adalah perilaku dalam santun yang meliputi dua hal tadi, ya. Kemudian selanjutnya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'annya,
Huwallazi yunazzilu ala. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Yang artinya adalah dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk mengeluarkan liyukhrijakum, untuk mengeluarkan kamu minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Quran surat Al-Hadid ayat 9. Nah, ini ayatnya. Anak-anakku di rumah yang Bapak sayangi, selanjutnya adalah ketika kita sudah mengetahui tentang apa itu santun, maka selanjutnya seperti apa atau apa saja contoh sikap santun yang harus kita lakukan saat di sekolah. Karena pada hakikatnya ada 3 dalam berperilaku santun itu. Ada santun di rumah, ada santun di sekolah, dan santun di masyarakat. Dan kebetulan yang ini Bapak jelaskan tentang contoh sikap santun yang harus kita lakukan saat kita di sekolah. Apa itu? Yang pertama, anak-anakku, sikap santun di sekolah itu pertama menyapa guru saat bertemu. Nah, ini merupakan bagian dari salah satu kebiasaan di sekolah. Misalkan ketika pagi datang ke sekolah tuh, kan Bapak Ibu guru biasanya sudah menunggu di depan, menyambut kalian, kemudian kalian bersalaman. Nah, ini salah satu bentuk dari sikap santun, dan ini wajib kepada kita untuk kita budayakan. Nah, yang kedua adalah mengucapkan dan memberi salam kepada Bapak Ibu guru. Nah, itu kan ketika bertemu kita masuk sekolah, entah masuk kantor, entah di mana. Tapi kalau ketika masuk sekolah, Assalamualaikum Ibu guru. Kemudian Assalamualaikum anak-anak. Saling menebarkan salam. Nah, ini bagian dari sikap santun. Tidak langsung nyelonong masuk, tidak mengucapkan salam apa. Nah, ini nggak baik. Nah, termasuk mengucapkan dan memberi salam kepada guru bagian dari sikap santun. Kemudian yang ketiga adalah menghormati Bapak dan Ibu guru. Dihormati guru. Guru itu adalah orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Guru adalah orang tua kita di sekolah yang membimbing kita, yang memberi ilmu kepada kita. Sudah selayaknya kita hormati beliau dengan bentuk ucapan kita dan perilaku kita. Yang keempat adalah menggunakan seragam yang rapi dan sesuai aturan. Iya, misalkan hari Senin apa sampai hari Selasa, hari Rabu apa, hari Kamis, kemudian hari Jumat apa. Nah, seragamnya yang rapi. Ini bagian dari bentuk sikap santun di sekolah. Kemudian yang kelima adalah berkata lembut. Terhadap siapa? Terhadap teman. Hilangkan yang namanya kebiasaan bahasa-bahasa yang kotor. Apalagi ya kita tahu sendiri di kota Cirebon seperti itu. Tapi hindari itu. Jangan menggunakan kata-kata kotor, tapi sebaliknya berkata lemah lembut, berkata yang baik, atau dalam kata yang lain di dalam hadis, kul khairon auliyasmut, katakan yang baik, kalau nggak bisa lebih baik diam. Termasuk kepada guru maupun kepada karyawan, artinya kepada sivitas yang ada di sekolah. Kita harus lemah lembut, berkata dengan baik kepada teman, kepada kepala sekolah, kepada ibu guru. Karena ini bagian dari sikap, contoh dari santun kita di sekolah. Ini anak-anakku. Kemudian yang kedua adalah sikap dari contoh sikap santun yang harus kita lakukan saat di rumah. Nih, anak-anak kalau di rumah bagaimana sikap yang baik tuh? Nah, maka perlu
anak-anakku budayakan yang seperti ini. Apa di antara contoh sikap santun yang harus kita lakukan saat kita di rumah? Salah satunya adalah yang pertama, meminta izin kepada orang tuanya saat apa? Saat hendak bepergian keluar rumah. Misalkan anak-anak mau berangkat sekolah, izin dulu, Ma, Bunda, Ayah, Nanda mau berangkat sekolah, izin mau ke sekolah. Umpamanya ndak, Ayah mau main ke temen, izin dulu. Mau kemana, izin dulu sama orang tua. Karena ini bagian dari bentuk, kita menjadi anak yang santun di rumah. Nah, kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata yang baik dan menghindari penggunaan kata-kata kasar. Awas nih, apalagi sekarang, zaman corona atau COVID-19. Di rumah saja jenuh. Kadang kita anak-anak sering membuat jengkel orang tua karena apa? Karena mungkin disuruh belajar ogah-ogahan. Nah ini akhirnya kadang-kadang berkata yang lah, kemudian mama kayak gini, bu ayah, dan seterusnya. Nah untuk itu maka anak-anak ketika di rumah hindari kata-kata yang kasar, yang tidak baik, yang bikin ayah bunda kita kecewa atau sakit hati. Karena demikian, inilah salah satunya ya. Kemudian yang ketiga, saling mengucapkan salam saat hendak bepergian tuh. Misalkan anak-anak mau berangkat kemana? Misalkan ngomong, Bunda, Nanda mau keluar dulu ya. Diizinin, oh iya nak. Akhirnya anakku kemudian mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Begitu indahnya. Sebaliknya ketika kita masuk rumah juga sama, mengucapkan salam. Nah ini bagian dari sikap santun yang harus kita bisa budayakan dan kita kerjakan dalam kehidupan sehari. Yang keempat adalah saling berbagi apapun kepada sesama saudara. Misalkan punya kakak, punya adik, punya siapa. Ketika kita mempunyai sesuatu, ya jangan pelit, jangan bakhil, berikan kepada, ya berbagi kepada saudara. Tidak boleh makan, mungkin punya pikiran, ini punya saya lah, kenapa dikasihkan? Jangan, berbagilah. Karena salah satu saling berbagi apapun kepada sesama saudara, itu bagian dari bentuk sikap santun kepada keluarga. Sama adik juga harus peduli sayang. Sama ayah barangkali anakku mendapatkan sesuatu, bisa memberikan sesuatu kepada ayah, kepada bunda, kepada kakak atau kepada adik. Dan ini bagian dari apa? Sikap santun. Yang kelima adalah membantu orang tua mengerjakan pekerjaan. Nah ini, jadi bantu ketika misalkan mama sedang misalkan membersihkan kamar, kamu bantu entah apanya. Misalkan cuci piring, bantu. Ketika ayah misalkan minta dibelikan sesuatu, dibantu ayahnya. Misalkan ayah mencuci mobil atau apa, dibantu. Nah ini termasuk membantu orang tua mengerjakan pekerjaan. Dan sikap yang seperti ini membantu orang tua termasuk adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua dan bagian dari sikap santun. Yang selanjutnya adalah contoh sikap santun yang harus anak-anakku lakukan saat di luar atau di masyarakat. Apa aja coba yang bisa kita lakukan? Ini kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Pertama, mengikuti kegiatan kerja bakti pembersihan lingkungan. Misalkan ada pengumuman atau dari informasi RT atau mungkin RW diumumkan kepada masyarakat untuk bersih-bersih rumah. Kalian bisa ambil sapu, kalian bisa ambil apa, saling membantu untuk membersihkan lingkungannya. Itu bagian dari sikap santun yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah saling berbagi dan saling membantu sesama tetangga. Apalagi zaman sekarang, di saat kita mencari nafkah luar biasa, ayah bunda kita sulit. Mungkin kita punya teman yang sedang susah, mungkin ada teman kita yang nggak punya sesuatu, dia sulit makan. Nah saatnya sekarang kita ini untuk saling berbagi. Apakah bentuk makanan, ataukah bentuk yang lainnya, tenaga pikiran, kita bantu teman kita yang susah, teman kita yang membutuhkan
pertolongan. Kenapa? Karena ini bagian dari sikap santun yang ada di masyarakat. Jangan apatis, jangan tidak peduli. Kemudian yang ketiga adalah saling menyapa dengan tetangga. Misalkan ada si A, mau kemana ya? Oh iya, ini mau ke pasar. Mau kemana ya? Oh iya, mau ke... Misalkan itu si A dan seterusnya. Saling nyapa. Jangan kemudian dengan tetangga kita acuh, kita tidak menghargai tetangga. Jangan. Itu maka untuk itu tidak baik, jangan dikerjakan. Dan yang baik adalah kita menyapa dengan tetangga kita dengan baik. Nah, yang keempat adalah menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Nah, ini menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan seperti apa? Yaitu tadi, misalkan ada peristiwa apa terkait dengan kriminal atau apa, ya kita sama-sama untuk bisa andil, misalkan membantu dengan memberikan informasi. Dan mungkin ini terkait dengan linmas, terkait dengan kepolisian dan lain sebagainya. Bagi kita adalah membuat aman lingkungan saja, jangan membuat gaduh. Dan yang kelima adalah tidak meludah di sembarangan tempat. Nih, awas nih. Jadi penting, meludah itu bagian akhlak yang jelek, maka ketika kita meludahlah yang baik di tempat yang sesuai, jangan meludah sembarangan. Karena ini bagian dari sikap santun, tidak meludah di sembarang tempat. Ini adalah sikap santun yang harus kita, anak-anakku lakukan, anakku kerjakan, anakku tahu di dalam masyarakat. Anak-anakku yang Bapak sayangi di rumah dan yang soleh-solehah. Selanjutnya, tadi sudah dijelaskan tentang sikap-sikap santun, baik itu di sekolah, kemudian di rumah, kemudian di sekolah. Lantas pertanyaan dalam hati kita apa ya? Apa lantas kemudian manfaat atau gunanya kita ini bersikap santun? Nah, di antara manfaat bersikap santun adalah baik itu di sekolah, baik itu di rumah, baik itu di masyarakat. Pertama, anak-anakku, adalah dihargai dan dihormati orang lain. Sudah pasti itu. Ketika kita di rumah dengan bunda, dengan saudara, akan dihargai, akan dihormati. Kemudian di sekolah juga sama, akan disayang bu guru, disayang teman, dihormati teman. Di masyarakat juga sama. Yang kedua adalah rasa tentram dan damai. Nih, kalau kita berbuat baik, kalau kita melakukan santun dimanapun kita berada, ya insya Allah hati kita akan tentram, hati kita akan damai, hati kita akan sejuk, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mendatangkan rasa bahagia. Bahagia insya Allah di dunia, nanti juga bahagia di akhirat. Karena apa? Ini bagian yang diajarkan oleh baginda Rasulullah dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah dapat menjaga hubungan baik. Dengan santun itu, anak-anak dapat menjaga hubungan baik dengan orang yang ada di sekitar kita. Luar biasa, orang akan cinta kepada kita, orang akan sayang kepada kita, orang akan mencari kepada kita kalau kita ini baik. Oh, di mana ya si A? Oh, di mana ya si B? Oh, di mana ya kok udah nggak lewat? Oh, di mana? Dan seterusnya. Karena apa? Karena kita senantiasa menjaga hubungan baik itu di rumah, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Dan yang kelima, dipandang sebagai orang yang mempunyai perilaku baik. Subhanallah, kalau orang yang baik, misalkan ada contoh Nabi itu ketika mau sholat itu senantiasa diludahi sama orang Yahudi. Yang kemudian akhirnya lama-lama dia bersabar. Akhirnya apa? Suatu ketika sakit dan akhirnya apa? Ditatangi oleh beliau Nabi kita Muhammad SAW, akhirnya beliau baik. Itu karena akhlaknya baik, akhirnya apa? Terkenang kebaikannya. Nah ini, orang pun dimanapun melakukan kebaikan, maka perilakunya akan dipandang orang sebagai satu bentuk kebaikan. Baik, yang selanjutnya adalah apa itu menghargai teman? Apa ya? Nah, kalau tadi santun, sekarang bab yang atau
materi yang selanjutnya adalah apa itu menghargai teman. Yang jelas kita akan jelaskan menghargai teman. Apa ya? Menghargai teman adalah sikap menghormati seseorang, baik itu dewasa, kecil, atau siapapun, dan memberi kesempatan orang lain, orang yang tidak menghargai orang lain, atau orang yang meremehkan, atau tidak peduli terhadap orang lain. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan menghargai teman. Sekali lagi, menghargai teman adalah sikap menghormati seorang dan memberi kesempatan kepada orang lain. Nah, ini orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan, orang yang merendahkan, tidak peduli terhadap orang lain. Maka ini penting anak-anakku, dimanapun anak-anakku berada, untuk menghargai teman. Entah itu di sekolah, entah di rumah, atau di lingkungan kita dan seterusnya. Ini terkait dengan yang dimaksud dengan menghargai teman. Kemudian apa ya contoh dari perilaku menghargai teman? Perilaku menghargai teman dapat diwujudkan dengan satu, berteman tanpa pilih kasih. Nggak usah pandang kaya, miskin, jelek, cantik, dan seterusnya. Yang jelas, perilaku menghargai teman yang diwujudkan teman itu tidak pernah pandang pilih, pandang kasih. Bersahabat dan bermain dengan siapa saja. Bermain dengan siapa saja. Tidak memandang kedudukan orang tersebut. Tidak. Kemudian yang kedua, rendah hati dan tidak menerima dengan hati yang, artinya sekali lagi nomor 2, rendah hati dan bisa menerima dengan hati yang tulus. Atas apa? Atas kerja teman. Hargai teman. Apapun jeripayahnya, apapun bentuknya, dihargai. Agar tidak timbul perselisihan, tidak timbul pertengkaran. Hargai. Kita juga harus punya sifat yang namanya rendah hati dengan teman. Kemudian yang ketiga, contoh dari menghargai teman yang diwujudkan dengan mengucapkan terima kasih kepada teman yang apa? Yang telah membantu. Umpamanya membantu mengerjakan PR, katakan terima kasih ya. Oke, terima kasih. Atau mungkin keterampilan apa dikerjain, dibantuin, terima kasih. Selalu baik kepada siapa saja harus banyak mengucapkan terima kasih ketika kita dibantu. Kemudian yang keempat adalah mengucapkan minta maaf kepada teman jika kita bersalah atau menyinggung perasaan dan sebagainya. Nah, ini bentuk salah satu ciri dari orang yang bertakwa itu adalah ya punya jiwa pemaaf, tidak punya jiwa pendendam. Nah, ini mengucapkan maaf kalau memang kita salah, ya akui salah. Jangan kemudian selalu dipendam, kita ego dan seterusnya. Nah, ini bisa menimbulkan hal yang tidak baik. Yang kelima adalah memberi ucapan selamat, sanjungan, dan pujaan secara langsung pada teman yang berprestasi. Selamat, Anda mendapatkan ranking 1. Selamat, Anda mendapatkan piala. Selamat Anda ini dan seterusnya. Nah, ini bentuk dari perilaku menghargai teman. Wah, ketika kita ucapkan selamat ya, berjabat tangan. Kemudian setelah itu selamat, Anda mendapatkan juara bulu tangkis tingkat kota. Selamat, Anda mendapatkan ranking 1 di sekolah. Selamat Anda. Berikan selamat yang seperti itu adalah bentuk dari sikap perilaku menghargai teman, sehingga teman kita sayang, teman kita cinta yang mereka memiliki prestasi. Dan sebaliknya, kita juga harus bisa memberikan yang terbaik dari kita. Selanjutnya adalah tadi kita sudah belajar tentang santun. Ya, kita santun sudah tahu seperti apa, contohnya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah menghargai teman. Menghargai teman itu apakah yang dimaksud dengan menghargai teman? Seperti apa contohnya? Nah, pada berikut ini adalah yuk kita sama-sama simpulkan pelajaran pada kesempatan kali ini tentang ya tadi memahami sikap santun dan memahami menghargai teman
yang kesimpulannya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, kesimpulan yang pertama adalah santun adalah berkata lemah lembut ya, serta bertingkah laku halus dan baik. Ini kesimpulan yang pertama. Yang kedua, contoh perilaku santun di sekolah, yaitu menyapa guru saat bertemu dengan guru, mengucap dan memberi salam pada guru, menyayangi teman-teman, berkata lemah lembut terhadap teman, guru maupun karyawan. Ini kesimpulan yang kedua. Kemudian kesimpulan yang ketiga, yuk, contoh sikap santun di rumah adalah meminta izin kepada orang tuanya. Saat apa? Saat hendak bepergian keluar rumah. Kemudian saling membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan kata-kata yang baik dan menghindari penggunaan kata-kata kasar atau kata-kata yang bisa menimbulkan kejelekan atau keburukan. Kemudian yang keempat adalah contoh santun di masyarakat, mengikuti kegiatan kerja bakti pembersihan lingkungan, saling berbagi dan saling membantu sesama tetangga, menjaga ketertiban lingkungan, tidak meludah di sembarang tempat. Nah, ini yang keempat kesimpulannya. Yang selanjutnya adalah yang kelima. Apa? Manfaat berperilaku santun. Nah, adalah dihargai dan dihormati orang lain. Nah, akan merasa tentram, mutmain kalau gitu, atau damai, kemudian mendatangkan rasa bahagia. Nah, yang keenam adalah menghargai teman, adalah sikap menghormati seorang dan memberi kesempatan kepada orang lain. Yang ketujuh adalah contoh perilaku menghargai teman adalah sebagai berikut. Pertama, tanpa pilih kasih. Nah, tidak mencela dengan perkataan yang buruk. Kemudian selanjutnya adalah mengucapkan minta maaf kepada teman jika kita lakukan kesalahan. Nah, itu kesimpulan pembelajaran pertemuan kali ini tentang sikap santun dan menghargai teman. Nah, untuk selanjutnya adalah yuk kita berlatih. Kita sudah belajar dari awal sampai akhir untuk menguji kemampuan kita sejauh mana kita tahu tadi tentang pembelajaran yang kita sama-sama ikuti, sama-sama kita bahas, yang tentunya ini bentuk dari sebuah kemampuan yang harus kita peroleh, yang harus kita ketahui dari pembelajaran hari ini agar kita menjadi orang yang semakin baik, dan seterusnya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama atau satu, apa yang dimaksud santun? Nah, silakan nanti dicari, diulang kembali. Kemudian yang kedua, berikan 3 contoh santun di sekolah, di rumah, dan di masyarakat, serta apa manfaat dari santun. Nah, kemudian yang pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan arti menghargai teman. Berikan 3 contoh perbuatan yang termasuk menghargai teman. Nah,
Inilah soal yang bisa kalian kerjakan di rumah, tulis di kertas atau di buku. Setelah itu kalian tulis soalnya, kemudian kalian jawab di rumah. Untuk selanjutnya setelah selesai kalian mengerjakan tugas tersebut, kalian bisa serahkan kepada guru agama kalian masing-masing. Inilah soal yang bisa kalian kerjakan. Semoga kalian dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, yang baik dan berperilaku anak yang membawa berkah. Karena pelajaran hari ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita menjadi anak yang soleh, anak yang baik, baik di dalam sekolah, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Itulah pertemuan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin sampai disinilah pertemuan kita di dalam pembelajaran jarak jauh bersama KKG Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Dan marilah kita tutup pembelajaran jarak jauh ini dengan membaca doa sesudah belajar, dengan harapan semoga kita senantiasa dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai di sini, semoga kita bisa bertemu kembali di dalam waktu dan kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.